Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sadaqallahul azim. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, kaum muslimin, kaum muslimat, para as-saimin, as-saimat di mana saja berada. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmatnya yang begitu melimpah kepada kita. Allah menggambarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan, kamu tak akan mampu menghitungnya. Salah satu nikmat di bulan Ramadan ini yang diingatkan Allah kepada kita, ini nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita umat manusia, khususnya kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat Al-Quran. Apabila datang bulan Ramadan, kita diingatkan dengan Al-Quran. Siapa yang mengingatkan kita? Yang mengingatkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka ketika Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Allah menjelaskan kapan waktu puasa yang diwajibkan itu. Maka Allah mengatakan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwa puasa yang diwajibkan itu waktunya adalah selama 1 bulan Ramadan. Kemudian ketika Allah menyebutkan bulan Ramadan, maka Allah langsung mengingatkan kepada kita apa yang menjadi karakteristik daripada bulan Ramadan itu, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu bulan yang diturunkan di situ Al-Quran. Maka di sini apa hubungan Al-Quran dengan bulan Ramadan? Di sini ulama banyak berbicara. Maka salah satunya adalah sebenarnya kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan ini itu dikarenakan karena di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi kemuliaan Ramadan itu karena kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu ulama mengambil pelajaran segala hal yang bersentuhan di dunia ini, di alam raya ini dengan Al-Quran, itu pasti menjadi mulia. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Coba kita lihat, malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Itulah malaikat Jibril. Kemudian tempat yang paling mulia adalah tempat tersimpannya Al-Quran. Itulah Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah menyimpan Al-Quran itu di sebuah tempat namanya Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian waktu malam diturunkannya Al-Quran, itu Allah jadikan sebagai malam yang paling mulia. Itulah yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu di satu malam
yang penuh berkah. Kemudian keberkahan malam ini bagaimana bentuknya? Maka Allah jadikan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Maka Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini siapa maksudnya? Apa maksudnya? Adalah Al-Quran. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menegaskan sesungguhnya kami, maksudnya adalah Allah, telah menurunkan Al-Quran itu di satu malam, dan nama malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan bahkan kenapa malam itu disebut malam Lailatul Qadar? Karena makna qadar di sini memang ada beberapa makna. Di antaranya adalah makna qadar itu adalah makana azimah. Artinya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Malam yang paling agung. Maka disebut dia Lailatul Qadar. Maka orang Arab biasa itu, kalau orang punya kedudukan yang tinggi disebut punya qadar yang tinggi. Kemudian di antara apa makna Lailatul Qadar itu? Bahwa makna Lailatul Qadar itu salah satunya adalah yaitu at-tadhiq, malam yang sempit. Kenapa disebut dia malam yang sempit? Karena di malam itu Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh. Karena para malaikat di malam yang telah Allah tetapkan sebagai malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat, makhluk Allah yang ada di langit, malaikat turun ke bumi. Sehingga bumi malam itu, malam Lailatul Qadar itu penuh sesak oleh para malaikat. Sehingga disebutlah malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Di antara juga apa sebab disebut dia malam Lailatul Qadar? Karena malam itu takdir, qadar manusia diulang, ditulis kembali untuk apa yang akan terjadi dalam satu tahun itu. Maka salinan semua takdir Allah yang akan terjadi dalam satu tahun itu ditulis pada malam Lailatul Qadar. Sehingga malam itu disebut malam Lailatul Qadar atau malam itu artinya malam takdir. Diulang kembali menulis takdir yang akan terjadi pada satu tahun yang akan datang. Baik kaum muslimin, para as-saimin, as-saimat yang dimuliakan Allah. Maka Al-Quran ini, malam diturunkannya Al-Quran Allah jadikan sebagai malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan yang diturunkan Al-Quran Allah jadikan sebagai bulan yang paling mulia. Nabi yang menerima Al-Quran ini menjadi nabi yang paling mulia. Kemudian umat yang mana Al-Quran merupakan pedoman hidupnya diturunkan kepada mereka, yaitu umat Rasulullah. Maka kita ini adalah sebagai umat yang paling mulia. Maka jangan lupa, kita ini menjadi umat yang paling mulia daripada umat-umat lainnya, dikarenakan dengan kemuliaan Al-Quran. Kita juga menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang telah lalu. Ini adalah karena keberkahan Rasulullah SAW. Kemuliaan Rasulullah juga dikarenakan karena dia Allah turunkan kepadanya wahyu yang paling mulia itu Al-Quran. Kita menjadi umat yang paling mulia juga karena keberkahan Al-Quran. Maka jangan ingat, maka jangan lupa itu. Bapak Ibu sekalian, maka semua yang bersentuhan dengan Quran pasti menjadi mulia. Coba kita lihat mushaf Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran ditulis di atas kertas. Sebenarnya kertas itu sebelum digores atau sebelum dibubuhi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kertas itu kosong. Dan itu adalah kertas biasa. Tapi coba, ketika kertas itu disentuh oleh Al-Quran, dibubuhi pada kertas itu ayat-ayat Al-Quran, maka kertas itu menjadi kertas yang paling mulia. Kalau kita ditanya, apa kertas yang paling mulia di dunia ini? Kertas yang tertulis di situ ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, bagaimana kita
diajarkan adab dengan Al-Quran. Maka jangan dikatakan, kenapa kita pula muliakan kertas ini? Kan ini kan mushaf ini hanya sekedar kertas. Ya, kertas. Tapi ingat, kertas itu sudah lengket di situ. Sudah dibubuhi ayat-ayat Al-Quran. Kalaulah kertas itu kosong, ya kita mau apakan? Mau kita sobek dia? Mau kita buang dia ke sampah? Ketika kosong. Nah, tapi kalau dia sudah ada di situ Al-Quran, wajib kita muliakan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah. Begitu juga kalau kita ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hubungkan hidup kita dengan Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan, siapa manusia yang terbaik di antara kita ini? Manusia yang terbaik bukan yang paling tinggi pangkatnya. Manusia terbaik bukan yang paling banyak titelnya. Manusia terbaik yang dikatakan Rasulullah SAW bukan manusia yang paling banyak duit dan kekayaannya. Tapi dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardahu. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka sebaik-baik kamu dan semulia-mulia kamu, siapa kita ini yang paling terbaik di sisi Allah? Persi Rasulullah SAW. Hidup kita ini, apapun pandangan hidup kita, selalu kita melihat bagaimana kata Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita di sini, manusia yang terbaik adalah manusia yang sangat kuat interaksinya dengan Al-Quran. Maka dia selalu dengan Al-Quran, antara mengajarkan dan antara mempelajari. Maka tentu dengan kita mengajarkan, dengan kita belajar, maka kita akan selalu membaca. Maka Al-Quran adalah nikmat terbesar yang diturunkan Allah kepada kita. Maka bukti kebesaran nikmat Al-Quran ini, ketika Allah menjelaskan nikmat Al-Quran di dalam Al-Quran, Allah mulai dengan memuji dirinya. Maka Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah. Padahal ini firman Allah, tapi dimulai oleh Allah dengan Alhamdulillah. Berarti apa? Allah memuji dirinya sendiri. Tetapi Allah memuji diri sendiri, kenapa? Allah ingin menegaskan kepada kita satu nikmat yang diturunkannya kepada kita, yaitu lewat hambanya. Maka disebut di situ abadihi. Ini gelar tertinggi bagi Rasulullah SAW yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Maka ulama tafsir mengatakan Allah memuji dirinya, kenapa? Ingin mengingatkan nikmat yang disebut setelahnya adalah nikmat yang paling mahal. Dalam ayat yang lain juga Allah memuji dirinya di dalam surah Al-Furqan ketika mengingatkan kepada kita besarnya nikmat Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Karena maka Ramadan ini hakikatnya adalah bulan Al-Quran. Kita disuruh puasa, disuruh menahan lapar, disuruh menahan minum, disuruh kita tidak mendekati istri selama siang Ramadan. Untuk apa? Supaya, dan kita disuruh menjaga mulut semuanya. Jangan bohong, jangan macam-macam, jangan melihat yang macam-macam. Supaya apa? Supaya kita fokus dengan Al-Quran. Lisan kita membaca Al-Quran, mata kita melihat ayat-ayat Al-Quran, kemudian telinga kita mendengar ayat-ayat Al-Quran. Malamnya kita disuruh qiyamul lail. Hakikat qiyamul lail juga begitu. Kita salat tarawih, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan imam. Selesai tarawih, kita juga dengan Al-Quran, yaitu melakukan tadarus. Dan tadarus ini rutin dilakukan Rasulullah SAW. Kata tadarus ini adalah sunnah Rasulullah. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah bahwa Jibril selalu datang kepada Rasulullah setiap bulan Ramadan, bahkan setiap malam, yaitu tadarus Al-Quran. Jibril membaca, Rasulullah mendengar. Rasulullah membaca, Jibril mendengar. Maka sunnah ini perlu kita teruskan. Maka sunnah tadarus itu mencontoh Rasulullah SAW. Maka mari kita kuatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kewajiban kita terakhir, ini pesan saya, maka selalu baca Al-Quran. Selalu kita mentadaburi Al-Quran. Selalu kita mempelajari Al-Quran. Dan mari kita menjadi bangga
menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan selalu belajar Al-Quran. Dan tentu yang menjadi puncaknya adalah kita jadikan Al-Quran dan seluruh kandungan isinya pedoman hidup kita untuk menjalani seluruh aspek kehidupan kita. Maka dengan itu kita pasti bahagia dunia, bahagia akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para saiman-saimat, Allah menerima ibadah puasa kita, Allah menerima tilawah kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.